Halo semuanya, jumpa lagi di Belajar Excel ya, channel kesayangan kita semua. Dan kali ini kami Belajar Excel berterima kasih kepada teman-teman semuanya, khususnya yang telah subscribe, karena ini video ini kita buat spesial untuk 1.500 subscribers ya. Jadi kita terima kasih banyak ya, teman-teman sudah banyak yang subscribe. Target kita 1 juta subscriber ya, sedikit lagi. Oke, jadi kali ini kita akan bahas cara sinkron Google Form ke Pivot Excel ya. Dan ini setahu kami pertama kali di Indonesia ini. Belum ada ya, belum ada yang bahas ini ya. Jadi setiap kali ada respons di Google Form, kita tautkan ya, kita koneksikan ke pivot di Excel kita ya, Excel biasa. Nanti tinggal kita refresh pivotnya, udah langsung auto update dari respon. Jadi kalau teman-teman biasanya ngambil dari Google Form itu di download dulu ya CSV-nya, terus atau Excel-nya, baru diolah ya kan, diolah terus dipivotin. So, nanti kalau ada update begitu lagi ya, di download lagi, diolah lagi, terus dipivotin segala macam ya. Memakan waktu tentunya ya. Kali ini kita akan share caranya biar pivot kita yang ada di Excel yang kita buat itu langsung sinkron datanya ya, connect ke database yang ada di Google Form. Nah, ini kita harapkan dapat push produktivitas kita ya, lebih dari 1.000 kali. Wah, ada. Oke, terima kasih semuanya. Kita langsung saja ya. Stay safe ya. Pertama stay safe, stay at home. Teman-teman jangan lupa di suasana COVID ini jaga imun kita ya, sering berjemur, stay at home. Oke, langsung saja ya. Jadi kemana-mana ini. Ini karena kita admin sangat terima kasih ya kepada teman-teman yang sudah percaya subscribe ya. Oke, seperti ini ya. Ini saya sudah buat Google Form-nya. Teman-teman yang belum tahu cara buat Google Form, silahkan klik link di atas ini ya, di atas ini, atau cek saja di channel saya, ini sudah ada cara membuat Google Form yang berkriteria ya. Itu lebih unik lagi. Oke, langsung saja. Misalkan kita punya Google Form seperti ini, terus kita punya pivot seperti ini ya. Kita sudah pivot. Jadi pivot ini database-nya, source-nya dari Google Form. Jadi bukan dari downloadan ya. Bagaimana cara menautkannya ya? Menautkan apa yang ada di sini ke dalam pivot tabel. Jadi ketika ada yang responden submit baru ya, kita tinggal refresh saja datanya. Kemudian datanya sudah berubah. Oke, sebelumnya kita mulai dari nol. Ini saya hapus dulu ya, biar teman-teman percaya ini. Biar fair ya, biar fair. Oke, saya hapus. Oke, pertama-tama teman-teman harus masuk ke formnya ya, ke link formnya. Ini kan link formnya ini. Terus masuknya pakai admin tentunya ya, admin biar kita bisa melihat respons ya. Jadi yang bisa melihat respons itu kan hanya admin yang membuat form ya. Sehingga teman-teman untuk mendownload ini biasanya kan itu harus pakai form. Padahal teman-teman sebenarnya kan bisa ya melihat hasil sementara di sini ya. Tapi kadang kita pengennya langsung di pivot Excel, terus kita misalkan kita cleansing dulu atau kita apain dulu ya, kita validasi dulu. Oke. Pertama teman-teman ya ke respons langsung saja, sorry. Di sini biasanya kan ke sini nih, ya kan, download CSV nih biasanya. Tapi teman-teman sekarang jangan ke situ ya. Untuk membuat pivot yang nge-link ya. Teman-teman ke sini, view response in sheet ya. In sheet. Oke, kita klik, nanti akan jadi seperti ini. Ini sangat mudah ya. Jadi akan jadi seperti ini. Ini hasil dari respon ini ya. Ini sheet-nya, ini Google Sheet-nya. Ada timestamp-nya, artinya kita bisa tahu kapan setiap responden kita mensubmit data ya. Oke, setelah ini teman-teman ke file, kemudian pilih publish to web. Oke, publish to web, kemudian ya ini kita pilih form respons 1. Kenapa? Karena teman-teman bisa lihat di sini sheet-nya namanya form respons 1. Jadi kita misalkan ada banyak sheet, kita cuma pengen sheet 1 aja kan, 1 page kan. Atau kalau teman-teman pengen semua sheet ya bisa.
di entire document. Cuman di kasus kita ini ya, contohnya ini cuma satu sheet, jadi kita pilih response 1 ya. Ini kita web page ya, jangan lupa web page karena kita pengennya link. Kemudian di publish content and setting jangan lupa ya, automatically republish when change made ya. Oke, ini udah otomatis. Kita pilih form response 1 saja. Kemudian republish ya. Sehingga nanti ketika ada submit baru ya, ketika ada responden yang submit baru, dia akan automatically republish ke web page ya, web page. Oke, kemudian kita start publishing ya. Sebelumnya jangan lupa ya, ini kita baca juga nih. Make your content visible to anyone by publishing it to the web. Ya, artinya ketika kita publish, semua orang bisa ngelihat. Tapi tentunya kalau dia punya link kita ya kan. Oke. Kalau menurut saya ini tergantung kita sih ya. Kalau saya sih selama orang ini nggak punya link ini yang panjang banget ini ya harusnya sih aman-aman saja. Tapi ini nanti pertimbangan di teman-teman semua ya. Oke, kemudian kita publish, kita copy web page-nya ya. Setelah kita copy ya, kita buka file Excel karena kita mau di Excel ya, mau kita bikin pivot. Kemudian di Excel ya, teman-teman ke data. Tentunya Excel yang kita pakai ini Excel yang sudah ada Power Query-nya ya, teman-teman ya. Kita pilih from web ya. Kita pilih from web. Oke. Kemudian kita masukkan URL-nya yang tadi sudah kita copy. Kita klik OK. Nah, di sini ada dua, ada dokumen, ada table ya. Kita pilih yang table. Table itu berarti yang ada isinya. Nah, di sini teman-teman yang harus diketahui juga ya. Kalau kita klik ke web view, ya ini kan jadi seperti ini. Dan ini ada tulisannya ya. Keterangannya publish by Google Sheet ya. Update automatically every 5 minutes ya. Jadi teman-teman harus tahu bahwa ada lag 5 menit ya. Jadi nanti ketika kita pivot, kita refresh, itu data yang refresh terbaru, yang terupdate itu adalah 5 menit sebelumnya. Jadi misalkan saya baru submit ya, kita refresh pun nggak akan ngaruh ya, karena nunggu 5 menit ya, baru dipublish sama Google Sheet-nya ke web tadi, baru nanti bisa ke refresh di pivotnya. Jadi ini yang kita harus sepakati bersama bahwa memang ada lag 5 menit ya. Tapi menurut saya sih nggak masalah ya, 5 menit itu nggak terlalu lama sih ya. Wajar sih ya. Toh kita kalau ngolah sendiri juga kemungkinan lebih dari 5 menit ya. Kita harus ngolah lagi ya, download lagi, ngolah lagi segala macam. Kemudian kita use first row as header ya, biar ini headernya ada. Ini kita anggap nggak perlu ya, kita hapus saja, remove kolomnya kita hapus. Kemudian oke ya. Oke, misalkan ini timestamp-nya saya bikin teks aja biar nanti mudah ya, misalkan. Bikin teks. Ya, ini di sini teman-teman di query ini bisa melakukan cleansing ya sesuai yang teman-teman kehendaki ya. Di cleansing dulu, diapain dulu ya. Misalkan datanya ternyata mau di unpivot ya kan, dibikin dari tadinya kolom ke rows bisa ya di sini ya. Untuk cara cleansing di sini teman-teman bisa lihat di channel ini ya, videonya ada banyak cara cleansingnya. Kemudian setelah kita anggap udah oke nih, udah clean. Kita close and load, pilihnya yang to ya. Close and load to. Kemudian di sini bisa pilih pivot table report. Kita klik OK saja. Oke ya. Oke. Sekarang sudah jadi. Kita misalkan mau pengen tahu ya, subscriber saya yang sudah isi ini ada berapa gitu ya. Ada total ada 8, prianya 5, wanitanya 3. Ya, saya copy. Bikin pivot yang lain ya. Oke. Saya pengen tahu apa ya? Nama yang sudah mengisi beserta kapan dia submit ya. Oke. Nggak usah pakai subtitle. Oke, jadi ini yang sudah submit. Ini wanitanya. Kemudian aku pengen tahu juga reaksinya gitu ya. Bagaimana tanggapan Anda ya terhadap channel ini. Oke, yang bilang luar biasa ada 2. Nah, ini bisa kita bikin juga langsung chart ya. Oke, ini bisa kita hapus saja.
kita bisa kasih apa namanya, label, ya kan? Kita kasih label saja, kasih kategori, ya kan? Kasih percentage, ya. Jadi yang biasa saja ada 2 orang, 25% ya, kayak gitu ya. Ini kita hide aja. Ini tanggapan terhadap channel ya. Tanggapan terhadap channel. Misalkan seperti ini. Oke. Nah, udah jadi ya. Misalkan kita pengen pivotnya seperti ini, jangan lupa di save ya. Jadi aku mau nge-save ke hard disk biasa aja ya. Nggak usah ke cloud. Taruh di sini ya. Oke. Pivot. Pivot sinkron Google Form. Oke. Oke, jadi teman-teman kalau sudah punya ini ya, sudah punya pivotan ini, dan kita bisa cek lagi ya, kita pastikan bahwa memang ini source-nya bukan dari mana-mana ya, tapi langsung dari web tadi, yang kita publish tadi ya. Kita bisa lihat di sini ya, data source setting. Nah ini, jadi memang sumber datanya dari web. Artinya apa? Artinya ketika dari web tadi ada update ya, terus kita refresh, nanti akan ada nambah ya. Tapi yang perlu teman-teman ketahui, ada jeda 5 menit ya dari submit. Kita coba. Sekarang saya coba ya. Oke. Ini teman-teman cek ada 8 yang sudah submit ya. Kemudian namanya Alex, Budi, Hari, James, Jin, Kajal, betul. Ini samakan ya. Ini makeup aja. Kemudian yang bilang luar biasa 25%, luar biasa 37%, out of the box 38% ya. Ini misalkan ada tambahan, ada yang submit baru ya. Oke, namanya siapa ya? Agus, coba aja nih. Oke, usia 60 ya kan. Sorry, 50 aja ya. Dia bilang biasa aja. Kemudian lebih banyakin video misalkan. Submit ya kan. Kan tadi belum ada Agus ya. Kita coba lagi, misalkan ada lagi yang submit ya, responden namanya apa ya? Somal. Ini nggak jelas ini. Yang penting nyoba aja ya. Usianya 32. Misalkan dia bilang out of the box, ya kan? Amazing. Oke. Ada 2 tambahan kan? Kita coba nanti kita cek. Kemudian ada lagi namanya misalkan siapa ya? Nah, ini Budi Jet. Nah, namanya Budi kan banyak. Ini misalkan usianya 25 tahun, ya kan? Dia bilang out of the box juga ya. Oke. Jadi kita sudah nambah 3 submit ya. Misalkan ada 3 responden yang submit. Nah, teman-teman tidak perlu lagi ya seperti cara manual download lagi ya kan untuk lihat yang terbaru, atau download lagi diolah lagi kan, butuh waktu lagi kan, pusing lagi bikin lagi. Nah, dengan cara seperti ini kita konekkan dengan pivot ketika ada submit baru tadi ya. Ingat jeda 5 menit ya. Kita tinggal refresh saja ya. Cuman sekarang belum bisa karena kan baru berapa menit ini. Kita tunggu 5 menit ya, kita refresh. Tanpa harus kita download lagi, ngolah lagi segala macam ya. Oke, kita coba. Oke ya, ini setelah 5 menit kemudian ya. Jadi teman-teman ingat bahwa memang ada kelemahan ya, ada kelemahannya pivot ini butuh 5 menit ya, butuh 5 menit untuk update. Tadi kan Google bilang seperti itu ya. Tapi nggak ada masalah karena ada kelebihannya juga, teman-teman nggak harus ngolah ulang ya. Kalau data kita banyak ya, cleansing kita rumit, ngolahnya itu aja udah mungkin lebih dari 5 menit ya. Atau mungkin kita kesel aja kan, tiap kali ada updatean kita download lagi, nanti file kita kebanyakan ya, dan kita kadang lupa juga mana yang terakhir gitu. Dengan adanya sinkron seperti ini, kita hanya cukup punya satu file ya yang bisa terus update. Oke, kita coba karena sudah 5 menit. Kita tinggal refresh saja ya. Ini pertama-tama ya kita cek dulu ya. Kita pastiin ini cuma 8 ya kan. Ini sebelum di refresh. Kemudian ini 8 juga ya. Ini 8 ya. Tanggapannya seperti ini, kita coba refresh ya. Oke, langsung refresh ya. Ada 11, ini yang tambahannya tadi, Agus sama Budi Z ya.
dan ini juga berubah semua. Jadi dengan synchronize ini bisa mempermudah teman-teman ya. Selama 5 menit tadi mungkin teman-teman bisa ngerjain yang lain ya. Atau kalau memang responden kita banyak ya kan, 5 menitnya nggak akan terasa. Bisa jadi setiap menitnya kita refresh ada yang berubah karena kan waktunya kan setiap waktu kan mungkin ada yang responden submit ya. 5 menit lagi, 5 menit lagi, atau setiap 1 menit ada yang submit, nanti berarti setiap 1 menit kita refresh itu akan ada perbedaan ya. Tapi itu tadi ya, ada lag 5 menit ya, nggak ada masalah, nggak ada masalah. Tergantung urgensi Bapak Ibu semuanya ya, teman-teman semuanya. Oke, demikian ya tutorial kali ini, cara pivot sinkron dengan Google Form ya, bagaimana biar Google Form kita bisa kita pivot dan sinkron ya. Teman-teman terima kasih semuanya untuk 1.500 subscribersnya ya. Ini luar biasa sekali. Dan teman-teman yang belum subscribe bisa subscribe ya untuk membantu mendukung channel ini sehingga kita bisa update lagi video-video tutorial yang lain. Terima kasih dan semoga bermanfaat ya. Jangan lupa share ya, like. Kemudian kalau ada yang pengen ditanyakan silahkan di kolom komentar saja. Terima kasih semuanya. Stay safe, stay at home ya. Terima kasih.